Kenapa sih Menara Saida tuh bisa kayak gitu? Aduh panjang banget itu bahasannya Iya, cuy. kan? Settingan Sini gue. lagi. Kita threesome. Eh. Oh iya. Gak down to earth dong. Oh iya. Balik lagi di Nongski kuliah. Kalau misalkan konten-konten tentang kuliah itu udah agak lama ya guys. Kalau kemarin-kemarin itu tentang bisnis, terus tentang ngobrol apapun sama orang juga banyak di situ. Nah kali ini gue menarik banget kedatangan Kak Didi dan Kak Afia. Tapi sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Coba di sana, yang senior dulu. Yang tua dong dulu. gue. Yang tua dulu. Kenalan apa ya? Apa nih konsep? Apa? Kenalan Gimana? atau apa? Template-nya apa nih kalau kenalan? Oh ya, nama, terus dari Instagramnya, terus bisa kuliahnya. Gak sebut nama instansi ya? Jangan dong. Oh ya. Mama, panggil aja gue Didi. Kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta yang ya pasti semua orang tahu lah. Iya, ya 98 itu. Ya. Template semua orang tahu dong. Iya, gue S1 dan S2 di situ sekarang. Oke, karena kemarin saya ada masalah juga tuh dengan kampus di situ yang sudah di take down, Saya guys. tidak tahu menahu kebetulan Oh masalah iya, itu. jangan. Nah, kalau misalkan Anda sendiri, kakak siapa? Kakak. Kak. Kalau gue Afia sama di salah satu universitas swasta di Jakarta. Yang punya yang mertuanya Nia Ramadan itu. Salah rokok anjing. Sini. Jadi kita di sini santai aja. Jadi buat temen-temen, memang pengennya sih edukasi ya, cuman nggak tahu nih bakal jadi kayak gimana. Nah, jadi kali ini gue mau bahas tentang dunia perteknikan ya. Dan ini gue ngedatengin mahasiswi Salah nih gini. yang mungkin menjadi sebuah perbedaan karena biasanya teknik kan cowok ya. Identiknya tuh cowok dan anggur merah pokoknya kalau kata temen gue yang di Undip itu. Gue ada konten gue di teknik mesin Undip. Ya itu juga sempat ada masalah juga. Konten-konten gue memang penuh dengan Drama asli hidup lo. Iya kak, maaf kak. Kayak lagi ditator ya. Mau di kanan mau di kiri tapi gak masalah. Nah jadi tentang dunia teknik cewek ya. Kenapa sih gitu? Dari kalian tuh memilih jurusan teknik kan banyak banget ya. Cewek tuh bisa psikologi, manajemen, dokter hewan, dokter kandungan, dokter apa segala deh pokoknya banyak banget. Kenapa gitu? Kenapa coba? Kenapa ini? Dari yang senior dulu, waktu dan yang MT, saya sama ST. Masih STOTWMT gue. MT-nya belum official. Kenapa? Keren aja gak sih cewek jadi engineer? Bener gitu sih. Sesimpel itu sih. Kayak bener jarang kan, Iya. jarang dan emang kayaknya nggak semua cewek mau ngambil resiko di jurusan laki. Literally laki. Cuy, Iya. nggak ada indah-indahnya di teknik itu. Tapi kan biasanya kalau cewek kan carinya yang aman-aman aja kan. Kalau teknik kan ya dengan realitanya ke lapangan terus capek, panas, terik kayak gitu kan biasanya. Emang nggak ngeliat dulu gitu dipelajarin dulu tentang dunia teknik? Apa ya? Itu resiko. Maksud gue setiap segala jurusan yang lo ambil itu pasti ada resikonya masing-masing gitu. Saat lo mau jadi dokter ya resikonya nyawa orang. Saat lo ngambil untuk teknik di lapangan lo punya resiko ya lo harus siap kepanasan, lo harus siap kena debu ya lo nggak bisa pakai skincare gitu. Buat gue itu pilihan dan menurut gue jadi engineer itu keren ya udah itu resiko gue. Lebih spesifik lagi jurusan teknik apa? Gue sipil. Teknik sipil. Teknik sipil itu sebelum lo daftar tentang teknik sipil di benak lo teknik sipil itu apa? Atau emang udah daftar aja deh teknik sipil gitu? Enggak, gue emang udah tahu sipil itu tentang konstruksi bangunan, bangun gedung dan Oh udah tahu? teman-temannya. Udah lo pelajarin? Nggak beli kucing dalam karung juga. Iya. Nggak buta-buta banget, enggak. Ya kalau buta banget, jadi gue daftar teknik deh. Ketemunya fisika dari awal lu masuk sampai kelar. Iya. Enggak jalan dong. Tapi di antara teknik-teknik lain kan ada teknik mesin, teknik fisika, elektro dan lain-lain. Kenapa harus sipil? Dan ini sebuah kebetulan juga, sebenarnya nggak kebetulan ya, sama-sama sipil gini. Terus chemistry kalian tuh kayak nyambung. Jadi ngikutin gue aja itu. Enggak cuy. Gue kalau boleh ulang kayak gue nggak akan ngambil. Apa sih tadi pertanyaan? Ih, gimana lo? Sakit lo ya? Oh iya.
Nah, Anda short memory loss kayak Dori. Kenapa? Kenapa? Iya, Jadi kenapa gue gitu? nih buat caranya. di antara teknik lain kan, teknik lain bisa engineering juga. Kayak misal nih, lo lagi lewat di SCBD deh. Lo liat nih ada gedung tinggi, lo bisa bangga ke semua orang. Dulu gue pernah bangun gedung itu guys. Tapi kan yang punya tetap pengusaha itu. Kan gue pernah bangun. Gue pernah bangun. Jadi cuman tujuan lu bangun gedung doang, nggak ada motivasi lain? Kalau misalnya lo tanya kenapa sipil ya itu alasan gue. Atau pengen bangun suatu tempat lainnya gitu? Apa? Tapi nih, jadi kemana nih gue? Bikin mall full smoking area ya pengen. Tapi kan itu balik lagi gue gak cukup punya duit banyak untuk merealisasikan mall, bikin mall. Jadi ya udahlah. Nah pas awal-awal semester pertama nih, kita bahas deh tentang yang semester pertama ya, kuliah-kuliahan lah. Karena kan lu terlalu ekstrim banget nih S2 nih, kakak senior. Kalau misalkan di Univ sana mah, itu senioritasnya parah ya. Cuman Tergantung. tolong jangan kita bahas senioritas lagi karena video saya sudah di take down. Bapak yang terhormat, Bapak Rektor itu ya segitulah. Jadi kita lebih bahas tentang cewek dan teknik sipil saja. Maaf. Nanti kena UT kan bahaya. Oke, lanjutkan. Apa? Mau nanya apa nih semester 1 nih? Oh iya, semester 1 kan biasa nih cowok-cowok ya. Itu pasti ada kagok nggak sih kayak lu yang biasa main sama cewek-cewek? Gue gak bisa main cewek. Oh nggak biasa? Enggak. Oh. Justru karena tahu kayaknya lingkungan gue di sini nih. Dibanding gue masuk Ilkom yang notabene gue mesti kayak dandan proper, kuliah aja proper, kayak enggak nih. Berarti bisa disimpulkan adalah kalian ini tomboy ya? Enggak. Enggak, Ya udah tomboy maaf ya. Enggak juga gitu. Ya emang sekarang saya tomboy nih. Ya enggak Enggak sih. sih. Nah kalau misalkan teknik sipil itu awal-awal tuh belajar apa sih gitu? Ini kan sesi edukasi ya teman-teman semua. Belajar apa? Semester pertama, mekanika rekayasa, fisika, Oke cukup sekian. Jadi tidak dibahas. Oh iya. Kalkulus. Iya kalkulus. Itu tuh apa gitu? Tek. Itu apa? Apa ya Anda? Coba ada sesi menjadi Jadi dosen. ini kalau misalnya yang nanya aku masuk sipil tuh harus mempersiapkan apa? Ya mempersiapkan otak yang pertama. Iya. Terus harus bisa belajar, harus kuat pelajaran apa sih? Matematika, fisika. Berarti harus perkuat itu Ngitung ya? deh, Ngitung deh, lebih ke ngitung. Berarti IPS yang salah ngambil apa sih? Yang pokoknya nggak bisa IPS lah ya, yang basic Enggak. IPS tuh nggak bisa Enggak, ya? karena gini, even kita lagi di sekolah aja, matematika, IPA dan IPS itu beda loh. Sama pelajarannya, tapi kan pembahasannya lebih rumit di IPA daripada di IPS. Iya sih. Ya kan? Dan kayak gini deh, kenapa tadi bilang kenapa ngambilnya sipil, kenapa nggak yang lain? Karena temen gue di industri, dia tuh kalkulusnya sampai 2 aja. Sedangkan gue di sipil sampai 3. Matematika teknik 3. Iya gitu. Kamu bisa kesini nggak kayaknya agak benci juga dengan saya. Oh, enggak dong. Tapi kan gini ya, terutama cewek ya, mereka kan lebih dengan zona nyamannya nih, mungkin bisa ya langsung nikah atau gimana. Kalau teknik sipil ini kan pasti punya jangkauan ke depan, pengen buat gedung kayak gitu. Itu motivasi apa deh yang terbenak dalam pikiran anda semua gitu? Motivasi apa ya? Apa nggak punya Tapi motivasi? nggak semua pengen buat gedung, emang lo buat gedung? Enggak sih, maksudnya kalau ditanya motivasinya apa ya? Ya pengen aja gue berkecimpung di dunia itu. Kayak tadi sesimpel gitu, gue pernah nih bangun mall ini. Gua Iya. pernah ini. Kayak bangga anjir. Iya. Karena beda ya dengan wanita-wanita lain. Iya. Memang kita bukan standar yang wanita, mohon maaf nih. Jadi, soalnya kan om aku tuh, dia tahu mall yang Purinda Mall. Tahu? Nah, dia tuh salah satu yang ngebangun. Jadi kayak sesimpel dia bilang, saya waktu kemarin ke sana kayak, "Pih, toilet di mana sih? Kamu turun sini." Tahu Coba dong. tahu ya, Iya. yang ngebangun siapa cuy? Iya, Yang iya, yang iya. ngebaca desain siapa? Sampai kayak keren juga anjir gue kalau ini kan. Tapi kalau misalkan teknik itu dari keturunan keluarga nggak sih? Pasti dari keluarga Kalau atas. iya, banyak. Iya, Iya. kalau kamu? Iya. Oke, berarti kalau misalkan keluarga yang nggak dari teknik, kemungkinannya susah ya, karena kan dia di sharing pengalaman juga. Enggak juga sih. Enggak. Passion juga kalau emang dia demen gitu. Iya. Atau dia memang kayak tadi ada keinginan kayak pengen bangun gedung. Karena kalau misalnya maba biasanya tanya kenapa lo milih teknik sipil, biasanya gitu kan. Ya kak, soalnya kan pengen tahu nih cara bikin gedung tinggi tuh gimana sih. Kalau cara bikin anak udah tahu kan? Oh, iya. Oh, ya, sorry Bapak Jadi Rektor. biologi. Alasan. Kalau kita Oh, iya, sama iya. kedokteran. Oh, iya, iya. Fokusnya. Oh, bikin anaknya lah sama anak kedokteran gimana? Enggak Oh, gitu. Urusan pribadi guys. Oke guys, nah gimana? Iya kan kayak
kalau gue waktu ditanya kenapa masuk teknik sipil itu lebih kayak ya udah kayak ada prospeknya nih ke depannya. Tapi gue lebih ke kalau misalnya kan kamu bilang bangunan. Kalau aku lebih ke jalan dan jembatan. Lebih suka ke jalan dan jembatan dibanding bangunan. Jalanan silaturahmi mustaqim itu. Astagfirullahaladzim. Mati dong. Enggak dong, jembatan apa sekalian itu. Tapi dari keluarganya kalian sendiri itu disupport di teknik atau apain sih teknik udahlah gitu? Support sih. Disupport ya? Nggak ada kekangan gitu? Enggak. Mak bapak gue suka-suka gue mau ngapain? Iya. Gue mau kuliah apa ya udah Gi sana gitu. Iya, yang penting udah lu ambil lu kelarin dah tuh. Iya. Nah, biasa kan terjadi kayak salah jurusan nih kata kakak Setiap semua. orang tuh pasti pernah ngerasa salah Rasa. jurusan Oh, ini dalam bagi- hidup. Salah Kon- jurusan. Salah kan ya? Hah? Kenapa? Setiap orang tuh pasti pernah ngerasa salah jurusan gak sih dalam hidup? Kayak lo sesimpel kayak lo pernah salah ngambil keputusan aja. Iya. Kalau gue sih karena memang gue kuliah di IPA ya, kuliah di IPA, sekolah di 4 SMA yang IPA nih, plus kuliah gue Lo apa ya? di IPA. 4 SMA DO mulu? Pribadi. Jadi sedih jadi nggak bahas dia 3 jam. Nah pas gue kuliah itu di IPS kan beda ya. Itu gue sendiri pun mengalami salah jurusan. Dan gue pernah baca kalau nggak salah 80% ke atas itu salah jurusan pasti. Nah kalau Pasti. kalian sendiri, Ya, bener pasti. dong? Pasti setiap orang pernah ngerasain anjing kayak gue nggak seharusnya di Iya. sini nih. I'm not supposed to be here gitu kayak wajar sih. Tapi kan gimana cara lo Bertanggung udah, jawab ya. gue udah mulai, gue harus selesaiin apa yang gue mulai gitu. Apalagi kalau kayak gue punya hobi musik. Jadi saat kayak musik gue lebih jalan dibanding kuliah gue yang hitung-hitungan kayak kenapa gue nggak ngambil seni, kenapa kayak gue ini gitu Ya, loh. pasti. Tapi apalagi ditambah kayak ada satu semester yang kayak gue down banget nih. Hanya kayak gue masalah nih di sini nih. Iya. Tapi kan gimana lu bisa survive aja dia? Iya benar. Iya kan? Gak penting tanggung jawab karena banyak loh kayak teman-teman gue yang bisa dibilang tuh merepotkan keluarganya gitu. Padahal lu ngambil jurusan itu salah jurusan, pindah itu juga nggak sekali 2 kali gitu. Nah kayak gitu. Tapi gue mau balik deh di tekniknya. Ada jurusan-jurusan nggak sih? Kalau manajemen itu kan ada SDM, keuangan. Ada. Nah itu jurusan apa aja? Banyak. Ada manajemennya. Ada manajemennya, manajemen konstruksi, ada struktur gedung, high rise building, ada jalan, Jembatan. Banyak. ada kairan. Ada juga nanti spesialis yang megang baja, megang beton, ada lagi dari manajemen pun banyak lagi kebagi-bagi lagi. Wah. Luas, nggak sekecil itu kayak ya lalu cuman kerja lu bangun gedung kan, nggak gitu. Kayak Nah itu agak-agak rumit ya. bukan Kan agak emang Rumit. Mohon maaf nih, emang rumit. Kalau orang kan ngeliat bangun gedung udah gitu. Bahkan kayak ngeliat mandor kayak gitu-gitu kan kayak biasa. Justru kalau salah di lapangan mandornya salah kena lo. Sebenarnya gini, gunanya itu untuk adalah lo bisa tahu standar efisiensinya itu berapa, standar deviasinya berapa. Misalnya lo bangun gedung dengan cuma ngandelin mandor atau kuli, simpelnya. Kulinya nambah harga nih, oh segini nih, misalnya lo mau bangun rumah 1 lantai, oke per meternya let's say 3 juta lah dengan kualitas yang standar gitu. Tapi kalau misalnya lo paham hitungannya, lo paham hitungan per meter gimana, lo dengan bisa efisiensi bahan itu harusnya bisa lebih murah dari itu dengan struktur yang lebih kokoh dari itu. Biar nggak dicule-culein Nah, juga. ibarat kata lo bangun rumah lebih gimana nih? Nah kalau misalkan dari teknik nih kayak kesusahan apa sih yang lo alamin ketika kuliah gitu? Ketika kuliah ya pasti pressure lah. Parah. Pasti pressure. Apa sih yang biasa dialamin ketika di teknik sipil? Pressure, lo udah belajar mati-matian sampai botak sampai mampus, tiba-tiba lo keluar nilai, tiba-tiba ujian lo nggak sesuai dengan apa yang lo pelajarin, tiba-tiba nilai lo jelek, Iya. nilai lo jeblok. Ya lebih umum ya kalau itu kan general Iya. orang kuliah kan lain juga lakuinnya. Cuman kalau misalkan dari teknik sipil pun apa sih orang yang nggak tahu gitu di pelajaran mata kuliah ini? Orang yang nggak tahu di pelajaran mata kuliah ini, sesimpel pasir aja lo hitung. Oh pasir itu banyak jenis ya? Pasir banyak jenisnya. Banyak. Pasir itu butiran-butirannya ada yang butiran besar, ada yang butiran kecil Kalau semen banyak. tuh pasir apa? Apa? Semen. Sandman. Lu nggak tahu makrel yang semen? Oke, jadi kalau misalkan di set teknik sipil, kalau misalkan itu bisa jadi apa aja sih kak? Bisa jadi apa aja, lo bisa masuk ke segala jurusan. Misal lo ke bank bisa. Ke bank bisa. Ke bank bisa. Jadi, MT di bank buka buat teknik kok. Lo bisa jadi konsultan, lo bisa jadi engineer, lo bisa jadi quality control di konstruksi. Banyak hal yang bisa lo lakuin. nah kalau misalkan prospek kerja di dunia teknik nih, terutama teknik sipil, untuk saat ini gimana sih? Pembangunan tuh nggak akan pernah mati. Setiap kali di situ ada kehidupan, di situ pasti ada pembangunan. Betul. Ya. Iya.
Berarti sangat berprospek. Apalagi Indonesia negara berkembang. Iya. Yang pasti terus ngebangun terus. Terus di ngebangun, zamannya terus Bapak ngebangun. Jokowi, infrastruktur lagi gila-gilanya. Iya. Nah, aku tahu. Iya. Iya benar. Bener ya? Benar. Benar sekali, bener. Tapi kalau misalkan yang apa ya, kayak ada nggak sih kalau misalkan dari teman-teman lu gitu yang pas kerja itu beda jurusan? Banyak Banyak lah. Nah, justru itu waktu gue ke seminar sama orang teknik sipil, dia itu apa ya, nggak tahu direktur atau apa gue lupa, tapi di PT LRT. Dia itu bilang Indonesia itu kekurangan sarjana teknik yang benar-benar kerja di teknik. Bukannya sarjana tekniknya, sarjana teknik itu banyak banget, tapi yang benar-benar kerja dan terjun di bidang teknik sipil, teknik lah itu sedikit. Makanya dia bilang Indonesia tuh masih butuh banget orang-orang yang benar-benar mau kerja di bidang teknik. Karena pada dasarnya memang kayak tadi setelah lulus mereka akan kemana. Titelnya aja sarjana teknik, tapi tetap aja buktinya Indonesia masih butuhkan orang dari luar nih buat kerja di Indonesia, bantu-bantu. Padahal Indonesia nggak kalah keren juga sih menurut gue, kan? Tapi menarik sih, kayak teknik sipil nih sama arsitektur tuh apa bedanya sih? Ribet nih. Kenapa orang selalu menyamakan Iya nggak ya? sih, soalnya kan banyak nih. Bedanya adalah mungkin kalau arsitek itu lebih dari ke segi estetika, keindahan. Kita belajar sih, tapi nggak segitunya. Kalau kita tuh lebih mengutamakan bahwa Kekuatan. itu kuat, itu Atau tahan tidaknya, gempa. layak atau tidaknya suatu bangunan. Kayak ya udah nih, berkata gini, arsitektur ya catnya nih kira-kira tahan berapa tahun nih? Kalau kita bukan catnya, ini kira-kira fondasinya tahan berapa tahun nih kalau mau bangun itu? Sesimpel gini, arsitek misalnya bangun suatu rumah gitu, dia pengennya yang entah meliuk-liuk atau apa yang indah deh, pokoknya indah banget nih dipandang mata. Ya salah satunya rumah. Iya mungkin. Itu nggak jelas juga, bokap gue kan arsitek juga. Oke. Tapi biasanya arsitek itu bentrok sama sipil, karena arsitek maunya itu yang indah, sipil itu maunya yang kokoh. Dan biasanya lebih simpel. Iya, karena menurut anak sipil tuh ya udah gue bangun rumah kotak doang, yang penting itu kuat tahan gempa, ya it's okay. Gitu. Berarti kalau sipil tuh lebih ke Chinese ya, soalnya kan lebih ke kokoh. Enggak, Sama Cece Cici. dong. Saya dong. Tapi gue baru ngeh loh, kalau di keluarga gue kan beda jurusan ya. Kakak gue tuh yang cowok tuh teknik mesin, kedua tuh teknik energi, adik gue teknik elektro, gue manajemen. Sampai deh. Cuma kan setiap orang kan punya kehidupannya masing-masing. Tapi kalau dari lu sendiri ya, gimana sih kalau misalkan ada mahasiswa yang dipaksa gitu sama keluarga, udah jurusan ini, bahkan mereka nggak disupport gitu dari perspektif. Sian ya, Wak. Gue gak kasihan sih, buat gue itu Kasian. pilihan dia. Saat lo sudah mau melakukan suatu hal yang dipaksa oleh keluarga lo, ya lo harus selesaiin itu sampai selesai. Ya itu di awal udah menjadi resiko lo tidak bisa menolak. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ya? Selama lo masih tinggal di rumah, orang tua lo masih punya hak mutlak atas diri lo. Jadi ya udah lakuin aja. Kecuali lo mau kuliah dengan biaya hidup lo sendiri tapi lo diatur, ya lo boleh bangkang. Berarti pasrah aja dong ya. Iya. Kalau gue ya. Tapi kan bukan passion kak, bukan Passion tuh bisa dibangun kok. Wah ya. Emang ada nih orang yang passion dari lahir. Oh, gue lahir gue mau jadi engineer. Anak bocil mana sih yang ditanya lo mau jadi apa? Gue mau jadi engineer. Jarang. Apa sih standar pilot, dokter, polisi? Gue pengen banget jadi pilot. Tapi gue nggak bisa jadi pilot. Gue bisa jadi engineer, ya sudah gue lakuin. Kalau ditanya sampai sekarang lo masih mau nggak jadi pilot, mau. Tapi umur gue udah 26, gila kali gue baru merintis lagi. Dari nol kan nggak mungkin. Nah kalau misalkan tentang skripsi ya, skripsinya apa sih judulnya, temanya? Iya. Kalau kamu dulu, nih kan lagi skripsi nih. Nah nanti kalau yang agak tuaan, abis yang muda dulu. Gak enak nih bahasanya. Yang junior dulu. Oh iya baru yang junior. senior. Oh iya maaf ya kakak. Yang dikit-dikit aja dulu yang ST dulu, baru yang ke MT gitu maksudnya. ST. Kalau aku perencanaan bangunan pasar menggunakan struktur baja. Wow. Ribet ya? Ribet, saya juga gak nyesel ngambil. Tapi ya sudah jalani, apa yang Ya, sudah jalanin diambil, aja. selesaikan. Kalau kakak waktu itu ngambil apa? Apa tentang apa? Faktor kendala yang paling berpengaruh terhadap metode pelaksanaan konstruksi top down pada high rise building. Nah, itu emang judulnya emang panjang, Iya. tapi tidak seribet itu. Iya. Tapi skripsinya gampang nggak? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga sih. Effortnya gede juga cuy. Lumayan. Ibaratnya gini, kalau dia itu kan menggunakan kuesioner, berarti dia ya menyebarkan kuesioner, butuh effort tuh hasil datanya tuh diolah. Kalau aku kan ngedesain. Ibarat kata gini, kayak aku udah pernah ngomong kan, aku dikasih lahan nih,
data lahan aku segini tanah, jenis tanah, terus kira-kira luas tanahnya sekian. Dan aku cuma kalau saya kan aku desain, berarti aku cuma disuruh desain kira-kira desain nih bangunan di pasar nih dengan baja. Ya udah berarti suka-suka aku dong, aku desainnya gimana. Cuma ada ketentuan nih dari si dosen untuk bisa layak dikatakan sebagai penelitian itu kalau misalnya minimal 2 lantai kah, 3 lantai kah. Ada standarnya. Ya, standarisasinya untuk ya layak untuk jadi sebuah penelitian. Kan nggak bisa satu lantai aja, nggak bisa gitu. Jadi kan berkata, ya suka-suka aku. Mau aku pakai baja kek, beton kek, mau gimana suka-suka aku. Cuma memang afternya itu pembahasan bapaknya ribet karena kan aku mempertanggungjawabkan kan. Berarti bener nggak nih kuat, bener nggak nih gini. Analisa lo bener atau enggak? Ya, analisa aku lebih berat. Kalau dia effort mencapai datanya itu lebih besar. Dia ngambil datanya yang banyak. Kalau aku datanya udah ada, tapi aku bikinnya saat diolahnya yang puyeng. Nah, kalau misalkan ke Didi kan dari S1 sekarang lagi ngambil S2-nya. Itu pokoknya lebih rumit lagi dong. Tapi gue mau nanya nih sebelumnya, untuk wanita nih. Biasanya kan kalau misalkan habis lulus udah pernah jadi ibu rumah tangga, terus ya udah gitu. Jarang, maksud gue untuk zaman sekarang yang dengan zona nyamannya. Saya mau ambil S2. Nah, itu intinya. Okay. Itu apa sih yang jadi motivasi lo gitu? Yang jadi motivasi gue, yang pertama, karena gue ngerasa gue harus punya duit. Nggak sesimpel gue mau makan bakso aja gue minta sama suami gue, kayak saya minta uang buat makan bakso. Itu yang pertama. Yang kedua, amanat almarhum kakek gue. Almarhum kakek gue pengen banget liat gue S2. Udah. Itu dong? Itu dong. Cuman kalau misalkan dari diri sendiri, kayak pasti pengen sukses dong ya buat pastilah. Cuma di samping itu, kan ini berarti penjurusan teknik nih ya? Bisa nggak sih dari teknik ngambil jurusan lain? Misalnya bisa. Terus manajemen atau apa? Bisa, tergantung. Bisa. Nah, kenapa ngambil teknik lagi? Udah terlanjur aja gue satunya kecebur teknik, masa nggak gue lanjutin? Sayang aja. Nggak, Kalau karena gue gitu. effort kita 4 tahun belajar teknik itu gila banget loh. Mata kuliahnya kayak aku kerja juga, kayak kalau dia kan udah ngerasain di kerja, dia nyemplung dulu di teknik. Ya, aku pun bakal bodo amat kata gue mau nyemplung dulu di teknik karena gue pengen ilmu aku yang 4 tahun yang naujubillah di otak ini gue kepake dulu. Dan sebenarnya emang si dosen juga bilang sebenarnya nih kayak ada satu matkul sebenarnya memang dipakai di lapangan tapi nggak segila yang kita pelajarin di kampus. Cuma ya pengen lah ngerasain bener-bener nyemplung di bener-bener teknik tuh, ngerasain kayak hello. Pengen juga kali gue foto di proyek bener. Enggak sih. Cuma ya kesininya ya nggak tahu kan. Nggak seindah apa yang dilihat. Maksud gue gini. Saat lo jadi mahasiswa sipil, lo pasti pengen banget kerja di proyek gitu. Maksudnya dalam artian, gue pengen terjun langsung nih ke lapangan. Tapi one day lo udah di lapangan ya, nggak seindah itu. Itu biasanya apa? Pasti capek. Udah jangan ditanya kalau itu. Tapi keren sih, maksud gue. Kalau nggak punya jam kerja, itu udah pasti. Tapi dari magang sih udah berasa sih. Kalau magangin lapangan ya, nggak tahu. Magang nggak sih? Lapangan gue. Magang pun juga lapangan. Jadi literally, ya udah 2 bulan aku magang itu di lapangan terus. Sampai dosen juga bilang, kayaknya cuman kamu doang yang mau ngambil pelaksana deh magang, karena bisa cewek gue di kantor kan biasanya. Aku doang yang ngambil pelaksana di lapangan 2. Makanya aku bilang, ditanya gue demennya apa, gue demennya ngadem di bawah alat berat, kopi sama kuproy. Karena ya gimana lapangan. Berarti secara nggak langsung kalian ini down to earth sih. Langsung turun. Kita kayak udah bukan down lagi, mendalam ke dunia yang panjang. Apa ya, mas gue gini, saat gue kerja gitu ya, nggak pernah gue rapi. Gue bisa bangun tidur, mandi cuma 5 menit, rambut gue untel-untel, udah gue berangkat pakai sandal jepit. Sampai pernah gue ganti safety shoes. Seragam udah dipakai. Gue nggak bisa tuh kayak teman-teman gue yang foto depan kaca OOTD guys, nggak bisa. Nah, kayaknya itu emang lebih cocok sama kita nggak sih? Kayak rambut gue untel-untel sampai pernah pakai helm, selesai. Buat apa gue makeup? Nah, ini keren sih. Karena kayak gini deh, nggak usah ke kerjaan, nggak usah ke magang, kayak di kampus aja tuh. Kalau jurusan lain cewek itu dandan. Dandan tuh kayak oke lah, kalau maba minggu pertama baju masih ganti-ganti. Kalau di aku ya. Setelahnya tuh kayak yaudah besok gue pakai ini, bodo amat anjir. Gak peduli, gue gak peduli sama baju gue, udah kayak gitu. Jadi jangan harap ntar lu kerja atau magang lu bisa dandan, kayak nggak mungkin. Kalau dulu di lapangan ya? Iya, karena aku magangnya lapangan gitu. Karena teman aku ada yang magangnya dia di kantor, kayak bisa dilihat dia tuh update cakep banget. Hey guys, lagi cewek-cewek zaman sekarang. Iya, kayak anjir gue update apa? Gue update pakai
helm tuh pakai Helm, safety shoes. Kayak wah gue nggak bisa di kayak bener kan teman, kayaknya lu kelar magang skincare lu mahal, baru-baru gue mau pakai skincare. Tapi sometimes ya, mungkin gue nggak tahu ya buat lo yang belum ngerasain kerja. Buat gue yang udah pernah lama banget, 3 tahun lebih gue kerja di lapangan. Sometimes gue pengen gitu ya kerja kantoran, kayak sepatu mahal gue kepake, tas mahal gue kepake, kayak nggak kepake semuanya. Sometimes lo pasti ada rasa pengen yang namanya lo kerja kantoran di balik meja, nggak turun ke lapangan tuh pasti ada pengen ya. Tapi in the decision lo pikir-pikir lagi kayak apa ya gue betah kayak gitu, cuma duduk di balik meja. Gue nggak betah sih. Tapi gue suka banget ya dengan pemikiran kalian yang sangat berbeda ini, apalagi terutama wanita. Landasannya apa gitu, melihat ya sekarang kan mungkin lebih ngeliat aja kayak dari TikTok atau media sosial yang tadi udah dibilangin kayak selfie, terus OOTD dan semacamnya. Kenapa gitu dari terbenak mungkin, atau lebih ke diri sendiri yang memang apa adanya aja, atau bagaimana? Kalau dari gue emang orangnya gini, nggak suka ribet. Satu, gue tuh nggak suka ribet. Dan kayak kalau kerja kayak gitu nggak ribet, gitu nggak sih? Gue bukan tipe yang harus mikirin besok gue kerja pakai baju apa ya, gue mesti dandan gimana. Gue nggak gitu. Jadi gue pengennya ya gue kerja buat nyari duit, gue nggak muna. Gue kerja buat nyari duit aja, gue bukan buat bersolek anjir. Ya kayak spare waktu siap-siap gue cuma 15 menit berangkatnya gue bisa gitu. Iya, dibanding gue 1 jam tapi gue sibuk ngurusin rambut, make up, baju kayak gitu, mendingan yaudah gue buru-buru nyampe kantor, udah kerja deh. Udah gaji gue dikelar kan. Bisa ribet. Tapi kalau misalkan dunia pekerjaan di teknik ya, kan kakak udah pengalaman nih, udah 3 tahun nih. Itu di awal gaji berapa Kak? Sebenarnya sensitif ya. Gaji gue. Soalnya maksud gue kan anak zaman sekarang tuh pasti kerja ya realistisnya lebih ngeliat gaji dulu dong. Start awal untuk fresh graduate gue di atas rata-rata fresh graduate lah. Karena pintar. Di atas UMR lah gue. Ini kalian ini memang wanita yang pintar, jadi karena dalam keluarga tuh nggak pernah sembarangan menampilkan orang. Karena dia PT-nya cukup oke. Mohon maaf nih kalau PT-nya mungkin tidak. Nah, itu menarik tuh, bisa Apa? masuk ke perusahaan yang oke dan ternama gitu. Apa ada orang dalam kah atau Bisa, beruntung bisa. Iya, banyak loh Banyak di jalan. faktanya. Kalau gue, biar gue sama Tuhan gue aja yang tahu. Oke. Kan? Banyak hal. Lo bisa masuk ke suatu perusahaan tuh banyak hal. Entah karena lo hoki, entah karena lo orang dalam, entah karena banyak hal lah. Di Indonesia masih banyak ya? Masih banyak lah korupsi, nepotisme tuh nggak mungkin pernah hilang dari Indonesia. Iya. Spesifikin. Kayak sekarang aja gue dapet tawaran dari om gue kerja di Kalimantan kalau mau. Teman-teman yang udah lulus kan, kayak anjing lo enak banget sih dapat link gini. Ya di dunia ini tuh ada faktor keberuntungan. Ya udah anggap aja itu privilege lo. Iya, gitu. dan ya udah emang rezeki gue cuy buat Iya. ditawarin proyek di Kalimantan, kenapa lu mesti iri? Ya kan kayak why not? Dan emang gaji, maksudnya PT-nya lumayan ada nama, bukan lumayan ada nama anjir. Tadi berapa Kak gaji pertamanya? Di atas fresh graduate lah gaji gue. Kalau buat teknik itu bisa berapa sih? Tergantung. Lu nggak bisa nentuin standar gaji orang. Tergantung orangnya, tergantung gimana lo nego gajinya. Nah kalau misalkan awalnya berarti kerja sebagai di teknik? Gue QC, Oke, quality oke, control. Quality control. Itu quality control di teknik itu kayak gimana sih gambarannya atau spesifik tentang kerja lainnya gitu? Ada yang namanya shop drawing. Dari gambar gue lihat, gue compare sama di lapangan itu sesuai sama gambar atau enggak. Oke. Itu Nanti dia. otomatis lu bisa gambar juga ya kalau di sipil ya? Iya memang. Bisa. Bisa gambar dan baca gambar. Baca gambar lebih itu yang penting sih. Karena ya ibarat kata kayak kemarin aku magang pelaksana, itu langsung disodorin Dena kan, Dena si apartemennya. Ya harus tahu ini arahnya kemana sih bangunannya, terus dia gitu mana yang pile cap, mana yang TB, mana yang nggak ngerti maaf. Ya maksudnya gitu yang lah. mana gitu. Maksudnya sekarang gini, aku kan kemarin ngambil yang panjang, berarti aku harus tahu dong titik yang mana sih di Dena itu cuman kotak-kotak. Iya. Ya terus kalau orang awam yang nggak tahu itu yang mau di titik yang panjang tuh yang mana, bisa salah kan kalau nggak ngerti baca gitu. Jadi emang awal magang langsung tak mbak ngerti bacanya kan, alhamdulillah ngerti pak. Ya udah berarti mbak kan mau ambil tiang pancang, ya udah tiang pancang di titik mana aja, sini pak. Ya udah berarti lulus. Kayak gambar potongan aja mesti tahu ini potongannya gimana nih. Gak sesimpel itu coy, sipil tuh Agak ternyata. ribet ya? Bukan agak, emang ribet. Jadi kayaknya emang tapi emang bener sih, kalau cowok lihat cewek ngambil sipil tuh kayak keren loh ya mau ngambil sipil. Karena emang
fantasinya jarang sih. Jarang yang mau capek, jarang yang mau pakai otak segitunya untuk cewek ya. Ada belajar mati-matian gitu, itu capek cuy. Berarti cocok banget ya buat kalau dinikahin tuh cewek sipil tuh ya. Mandiri ya, independen ya. Mandiri sih ya. Mandiri independen lah ya. Balik ke orangnya masing-masing. Ada kok teman saya yang di sipil tapi tidak seperti itu, ada. Nah kalau misalkan tips deh dan trik gitu buat calon mahasiswa baru gitu, atau misalkan ada teman-teman yang lagi pengen pindah jurusan ke teknik sipil terutamanya. Kalau pindah jurusan jangan. Iya jangan sih. Iya dari awal nih. Apa ya? Kalau menurut gue selesaikan apa yang udah lo mulai gitu. Saat lo udah menggeluti something ya, lo harus bertanggung jawab dengan apa yang pilihan lo. Even itu bukan pilihan lo ya, tapi lo udah telanjur ngejalanin kayak ya udah lo udah kecebur berenang gitu. Lo bukan udah basah kan. Udah kecebur terus lo pasrah. Becek maksudnya. Iya, masa ya udah kelarin aja deh. Iya. Mau lu terseok-seok, mau lu jatuh bangun ya udah gitu. Karena gue tipenya juga gitu kan, gue nggak pernah cerita ke siapa struggle gue di kampus gitu kan. Kayak gue baru kontak dia aja setelah gue mau ngambil skripsi kan. Itu tuh gimana sih gitu. Tapi mau gue di kampus nilai gue gimana, mau gue jatuh bangun, mau gue berantem dosen, mau gak usah orang tahu. Yang penting lu taunya kuliah gue jalannya lancar. Udah gak sih? Kayak kau pinter banget ya, IPK di atas 3,5. Aduh. Tapi ngaruh gak sih IPK di dunia kerja? Ngaruh ya? Dikerjakan ditanya. Standar lo masuk kerja kan ditanya IPK, iya tidak. Kayak ngambil skripsi aja nih, kemarin ngambil skripsi kan sempat ngambil tentang bahasan air. Sampai dosennya emang dari diri aku juga gak yakin untuk air. Kayaknya bukan lahannya aku nih buat ngambil air nih. Sipil tuh kayak avatar. Ada tanah, ada air, ada udara, jangan salah loh. Jadi ibarat kata saat mau ngambil air, udah keburu ngambil air, waktu itu aku mau ngambil drainase LRT. Dimana LRT-nya pun belum ada saat itu. Jadi LRT-nya aja belum ada, gue suruh ngebangun sistem drainasenya tuh puyeng kan. Jadi karena konsultasi sama dosen, lihat nilai juga kan kayak gimana nih nilainya gitu kan. Lebih cenderung kemana kamu bisanya, ternyata ke air nggak bisa, ya udah dialihkan kemana ke MK kah, ke struktur kah gitu. Wow, cukup. Ya, tapi kalau misalkan untuk target nih kak, untuk kakak sendiri deh di dunia teknik ya, pengen kerja di bidang apa sih gitu? Ya di bidang sipil lah. Nggak, maksudnya capek ya Pak. Kan tadi ada kisi, ada kalau misalkan di bidang manajemen di direkturnya mungkin yang punya perusahaan atau apa gitu? Iya, maksud gue gini, saat lo mau berada di posisi atas, lo kan harus tahu dari bawah supaya lo nggak dibegoin orang. Betul. Iya lah. Ya lo harus rasain dulu dari bawah rasanya gimana. Ibarat kata gini ya, aku konsultan, dia kontraktor, kamu owner yang cuma tau punya duit, bener gak? Ya gue bisa begoin lo kan? Kamu lagi gini, gue punya duit nih 2M, bangunin tingkat tinggi dong, gedung deh 5 lantai. Kamu kan nggak tahu pasir itu ada jenisnya apa, kayak tulangan yang bagus itu yang gimana, yang ulir atau yang biasa. Sekarang gini, kamu tanya duit doang, taunya jadi, yaudah aku sebagai konsultan kerjasama nih sama dia. Padahal kamu dikonsultasi sama aku. Kamu tahu nih, kok kata konsultan gue gini nih. Tapi kan who knows kan, ternyata kamu minta, oh ini kata konsultan gue kayak gini nih yang bagus. Ternyata di lapangan kontraktor nggak semuanya dipakai besi ulir, saya pakai besi polos. Padahal nggak bagus gitu. Kan unos kayak, ya kita ngomonginnya korupsi lah ya, kayak harga pasir, korupsi. Itu banyak terjadi ya? Enggak, bukan banyak lagi, memang ada. Pasti ada. Pasti ada gitu kan. Gimana sih, itu suatu hal yang wajar. Berarti kalau misalnya kamu pengen target nanti kerja di bidang apa? Aku maunya sipil, kalau tapi misalnya kan tadi dari bawah dulu nih, tapi someday pengen punya perusahaan juga kan yang lebih ke atas. Apa udah cuma stuck kan nggak mungkin gitu loh? Mungkin kalau untuk bisnis gue pengennya yang lain sih, nggak bidang sipil. Oh gitu. Terlalu beresiko. Iya juga lama cuy bangun nama. Modal lo nyarinya susah. Nggak semudah itu tuh punya modal jadi punya perusahaan kontraktor. Wah. Itu lumayan ya. Tapi pengen nyari pengalaman kerja di sipil nih, apa sih yang belum tercapai gitu? Pengen dapat ilmu apa lagi gitu? Ilmu apa lagi? Ilmu desain sih gue belum, karena gue di lapangan full kan. Oke, kalau kamu belum semua ya? Iya, tapi aku kan karena terlalu banyak megang bangunan kan, misalnya dari magang bangunan, ini juga skripsi bangunan, pengen nyoba aja jembatan, jalan tuh kayak. Dan malah ditawarin proyek Kalimantan bangunan lagi, pengen aja gitu. Karena kata dosen, biasanya orang yang sekali terjun ke jalan atau jembatan tuh jatuh cinta. Kata dosen aku ya. Tapi Kak Didi belum pernah jembatan? Nggak tertarik. Kalau aku tertarik banget sama jembatan. Nggak tertarik. Kenapa? Jalan. Karena jalan itu kayak bentangnya luas banget gitu. Terus
sepanas-panas lo di gedung, lo masih ada tempat buat neduh. Oke. Jalan ya. Udah. Makanya gue gak tertarik. Oh iya. Tapi mau nanya nih pertanyaan terakhir ya. Kenapa sih Menara Saida tuh bisa kayak gitu? Aduh panjang banget itu bahasannya Iya, kan? cuy. Makanya kan terakhir. Coba dari kamu dulu ya. Emang gimana MT? Ini harus bisa dijawab juga sih. Itu terlalu krusial buat dibahas cuy. Iya, ntar yang punya gedung gimana ini? Iya. Nggak apa ini. Takut saya nih. Kita dari perspektif. Ya anggap aja itu kesalahan. Ya mungkin tanahnya turun, kan itu bisa terjadi. Mungkin kan kondisi alam. Kondisi alam. Bisa kan? Kan ya nggak Karena mungkin. jawaban paling aman adalah kondisi alam. Kondisi alam. Kan manusia bisa berencana, alam kan tidak tahu. Iya. Kan? Main aman. Takut saya. Hashtag main aman. Tapi bukan dari kontraktor ya. Wah, gue nggak tahu tuh kalau itu Aduh, kebetulan. takut nih, saya nggak tahu Karena saya nih. kan nggak punya datanya, Pak. Ya saya nggak tahu data kemarin dia fondasinya gimana. Tapi ada Iya. teori lainnya nggak? Maksudnya bisa nggak sih itu bangunan tuh di apa ya, direnovasi ulang gitu? Bisa mungkin ya. Bisa, Kenapa? tapi Nggak mahal jadi. biaya banget. Siapa yang mau biayain? Iya. Kan kayak aku bilang, dia mau ngancurin aja dia Butuh biaya besar. Terus habis itu dia buang puing lagi. Iya. Bahkan kalau yang beli dia udah beli, ngancurin lagi, buang puing lagi, bangun lagi. Tapi kan itu di daerah strategis, otomatis kan entah kenapa ya sampai sekarang juga nggak diapa-apain gitu. Karena cost lo untuk menghancurkan tuh besar, nggak kecil. Iya, nggak kayak nyewa berat, hancurin deh, nggak gitu. Cost lo tuh besar untuk hal Nah, itu. makanya kalau nggak gitu ajarin dong. Berarti kesalahannya di siapa? Bukan di mana, di siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena semuanya bisa salah di kontraktornya, bisa salah di konsultannya, Di alamnya bisa juga salah salah. di alamnya, kan kita nggak pernah tahu. Oke, terima kasih untuk sharing itu. Kecuali saya auditornya, mungkin saya tahu salahnya di mana. Betul. Oh berarti di auditornya? Bisa aja kan? Kalau misalnya nih gue ngaudit suatu bangunan, gue cari tahu salahnya di mana nih, nggak match-nya di mana, itu kan bisa. Oke guys, jadi thank you banget buat sharing ini kakak-kakak semua. Iya, sama-sama loh. Kakak senior. Nah mungkin ada pertanyaan yang belum ditanyakan, langsung di follow di Instagramnya kakak apa? Di Diedria, DIDDY Cukup rumit, nanti dikirim di bawah aja. Kalau kamu apa? Yahoo. Afiaho. Oke guys, jadi cukup sekian tentang dunia pertanian mahasiswi-mahasiswi. Ini benar-benar mengajarkan tentang suatu perbedaan dari segi apa ya? Pokoknya keren banget dari segi pemikirannya, terus dari segi mengalir aja kalau udah kecemplung. Udah, lo harus struggle, lo nggak boleh apa ya? Jadi manusia tuh lo harus punya prinsip gitu. Dalam arti saat lo udah ada di satu titik, ya lo nggak boleh diem di situ. Lo harus perjuangin apa yang udah lo mulai. Di suatu titik apa? Titik, Oh, bukan titit. iya. Gue perjelas kan. Kan. Ya udah, lo harus lanjutin apa yang sudah lo mulai lah. Dan juga kalau lo nggak suka sama matkul, ya jangan benci. Ya. Ya, pokoknya ya kalau nggak suka jangan sampai benci. Oh berarti kamu suka benci dong mata kuliah yang di Enggak. Bakri itu? Enggak. Aku nggak suka. Iya, maksudnya dalam arti kayak aku lemah di bidang transportasi. Ya. Nggak kok kamu susah. kuat kok. Wow. Tapi maksudnya ya jalanin aja. Jadi jalanin aja, kelarin aja apa yang udah diambil gitu. Jangan, aduh gue nggak bisa nih, terus udah give up gitu kayak aduh bodoh banget. Aduh. Pagi di sipil kayak Enggak aduh, sih, maaf maksud sekali. gue gini. Lo udah dewasa gitu, gue rasa anak-anak yang kuliah udah cukup dewasa. Anak bayi aja nih, lo mau belajar jalan, lo jatuh berapa kali buat sampai lo bisa jalan? Masa ya lo yang udah gede, lo udah ngerti banyak hal, lo udah tahu tentang banyak hal, lo tahu tentang dunia. Masa gitu ya lo nyerah? Waktu lo bayi lo gak nyerah kok buat sampai bisa jalan. Lo bisa lari, lo jatuh jumpalitan, tengkurap, jungkir balik, kayang, salto, lo gak nyerah. Jalan terus. Iya, ya jadi saat lo udah gede dan lo punya pola pikir yang seharusnya sudah bisa berpikir lebih panjang dan lebih matang, harusnya lo bisa bertahan dengan itu sih. Jadi untuk adik-adik yang masuk sipil, Nggak ada kata nggak bisa, ada cuman mau dan nggak mau. Iya, mau belajar. Mau berusaha. Iya, tapi jangan mikir sipil itu enak, keren. Nggak, jangan itunya aja yang dipikirin, please lah. Lagi itu cewek-cewek kan kayak nggak gitu. Tapi banyak gak sih temen kalian tuh yang nyerah gitu? Banyak. Kayak keluar dari kuliah. Mohon maaf nih Pak, angkatan saya masuk berapa orang yang sekarang sampai sekarang tinggal berapa? Banyak kok. Banyak. Setiap angkatan pasti ada seleksi alamnya. Banyak, pasti Karena banyak yang kayak mungkin gitu. kaget dan nggak siap, terus ada yang kayak cepat nyerah. Kalau yang sekarang bertahan antara memang dia di situ, memang otaknya di situ, atau yang dia tetap yaudah gue kelarin kayak, ya gue mungkin tipenya yaudah gue kelarin gitu. Iya. Karena gue ngerasa gue
gue bukannya nggak mampu, tapi emang guanya aja belum coba sampai Iya, belum limit sampai gue. habis. Iya, belum sampai habis. Dan ternyata setelah sekarang udah semester 8 udah skripsi kayak anjir gue udah skripsi loh, kayak nggak ngebayang yang kemarin kayak anjing susah banget nih Iya. makul struktur gitu kan. Gue lanjutin. Lanjutin cuy. Lanjutin sampai S2, bukan legas. Mau Kalau sih nggak dulu mau berminat nyerah. S2 abis ini. Wih, keren. Wah, semoga harus lancar. Tapi kakak pengen S3 jadi. Oh, enggak sih gue, enggak. Atau jadi dosen nanti kemungkinan bisa ya. Ya, kasihan mahasiswa gue kalau gue jadi dosen. Dia itu. Takut salah ajar gue. Kalau malah ngajar yang lain. Iya, takut nggak kompeten gue jadi dosen kan. Iya sih. Kalau dosen gue sampai lu gue ketawa nih. Kamu mau nilai berapa? Udah lah kita cincai aja nilai gue lah. Boleh kita ketemu di Baxter loh. Boleh. Sudah, jangan dilanjutkan pembicaraan ini. Nanti sisi buruknya kelihatan nih. Parah, jadi nggak intelek lagi gue. Ya Ingat. pokoknya sisi buruk atau apapun bisa kenal langsung lah. Dan kakak-kakaknya juga sangat welcome untuk menjawab pertanyaan kalian. Enggak sih sebenarnya. Enggak bercanda. Karena ada benefitnya. Enggak juga sih. Nggak salah. Tapi jangan dikira kita expert banget ya, enggak sih. Enggak, gue masih goblok. Iya, masih goblok. Masih banyak hal yang harus Makanya dipelajari. kita berani sharing karena ya apa yang kita rasakan aja. Karena sudah pernah melewati momennya. Karena sangat berpengalaman dan tahan lama. Pokoknya gimana apapun jurusannya itu pasti punya kesulitan. Iya, pasti. Punya capek, jangan kira kalau di sipil pasti lebih capek, gitu lebih capek. Enggak anjir, semua jurusan pasti capek. Ya contoh aja kalau misalnya gue malu mungkin kita kuliah di akuntansi ya mungkin gue mainnya nyerah kali. Iya. Karena Mungkin gue nggak bisa tuh hitung-hitungan. iya. Ngapain lu ngitungin duit orang aja? Iya. Iya kan, sama aja. Mungkin mau bukan tempat gue. Iya. Gue dikasih hukum mah meledak kepala gue. Iya. Tas, meledak. Gue dikasih apalan, puyeng kali. Ngapalin gitu. Ingin gue ngitung nih terus apa. Oke guys, jadi thank you. Iya, Coba sama-sama. ngomong gitu. Oke guys gitu. Gak bisa gue. Gak bisa gue. Aneh gue malah gitu kayak. Atau gue ngajak ribut. Ya oke guys, Jadi thank gitu you. aja deh lu, masuk Oke. sipil dia masuk gitu. Ya tapi kalau ada yang lain ya udahlah. Ya, welcome to sipil kayak gitu. Kalau boleh sih jangan biar nggak ada saingannya. Saingan apa ini? Saingan sipil biar. Oh udah deh. Enggak kok, gue kompeten. Gue pasti bisa lawan dia doang nih. Tapi persaingan di dunia kerja sipil gimana? Susah sih. Susah ya? Apa namanya? Yang namanya lo masuk dunia kerja tuh pasti semua persaingannya susah, pasti semua persaingannya ketat. Entah ada saingan lo yang pintar, entah saingan lo punya orang dalam, entah saingan lo hokinya punya backingan Dewa Zeus atau siapapun itu. Bisa kerja cuy, kuliah juga gitu. Ya lo pasti punya saingan. Ya lo Setiap fase kehidupan tuh ada aja saingannya. pede aja sama apa yang lo punya dalam hidup. Oh dikata, ini pede aja lah ya. Berarti cara menghadapinya pede aja. Pede aja. Kalau kepedean, Ya nggak apa-apa. Ya Selama udah, lo memang punya pede lu jangan hal, sotoy nih. Iya, selama lo punya hal yang baik untuk lo pede nggak apa-apa. Pede Asal lo jangan goblok tapi so pinter aja. Iya. Jangan lo miskin so tajir. oke itu masalah pribadi. Jadi gini, apa nih? Iya, oh ups. Ups. Oke. Jangan sebut nama. Siapa ini siapa? Enggak deh. Jangan. Oke guys, jadi thank you nih brother dan sister buat sharing di Nongski kuliah. Dan di Don't Tua tadi pokoknya jangan lupa untuk teman-teman selalu pantengin dan jangan lupa untuk subscribe channel yang Don't Tua mengedukasi dengan cara yang berbeda. Dan thank you banget untuk kakak Didi dan Afia buat sharing. Pokoknya teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video gue ke teman-teman kalian. See you next time. Dadah. Muah. Udah siap deh. Ya, Tek buat muka gue di kamera. Gue nggak bisa harus gimana sih? Gimana sih harus Kayak gimana? aneh banget kalau gue senyum. Kayak nggak bisa senyum.